ente mengatasnamakan umat, tungguin tadi pengadilan siapa yang menang. Lagian di pengadilan mah bukan menang kalah. Kalau gua kalah gua disuruh bayar gitu doang kan. Lah kalau disuruh bayar kan dari dulu gua bilang, ngapain lu ke pengadilan? Rumah gua aja kalau disuruh para pelanggan. Tapi kan ini kan ada. Makanya kan saya pengen warung Steak and Shake yang punya kami, Iya. itu juga IPO. Iya. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang Iya. warung Grove, punya Iya. warung Steak and Shake, juga nanti pengen IPO. Iya juga. Dan yang udah pasti Petren, Pak. Oh iya, Petren ya. Petren nih kita IPO ya. Kapan rencananya start? Sidang terakhir saya mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis kepada majelis hakim dan tadi sudah kami serahkan dan sudah diterima oleh majelis hakim. Nah, berkaitan dengan sita jaminan ini, saya mengajukan sita jaminan terhadap kekayaan tergugat 2 Yusuf Mansur, kemudian harta kekayaan tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian harta kekayaan tergugat 4 yaitu Ibu Yudan. Jadi sementara ini yang kami ajukan itu masing-masing Yusuf Mansur 1 bidang, kemudian BMT 1, kemudian Dwi Andi Yuda ini 1, jadi ada 3 bidang. Itu yang baru kami ketahui, namun bisa jadi kemungkinan juga nanti akan menyusul permohonan sita ini terhadap kekayaan yang lainnya. Kita tunggu. Sidang demi sidang sudah kami lalui dan pada hari ini saksi-saksi sudah selesai, tinggal menunggu kesimpulan. Nah, saya berharap mudah-mudahan majelis hakim di PN Bogor ini mengabulkan permohonan kami, gugatan kami gitu. Yang mengabarkan dari pengadilan negeri Kota Bogor lanjutan sidang perkara Bu Elis melawan Sumas dan kawan-kawan. Untuk agenda saksi sudah selesai Pak ya? Iya. Sidang hari ini agendanya apa Pak? Sidang hari ini agendanya adalah sebenarnya kesempatan terakhir kepada tergugat ya, Yusuf Mansur dan kawan-kawan untuk mengajukan saksi. Tapi ternyata dari tergugat baik itu BMT Darussalam tergugat 1, kemudian Yusuf Mansur tergugat 2, kemudian Adiansah tergugat 3, dan kemudian tergugat 4 Dwi Andi Yuda, dan tergugat 5 itu PT Adi Partner Perkasa, dan turut tergugat itu Pondok Pesantren Darul Quran, sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan oleh majelis hakim tidak mengajukan saksi. Oleh karena itu majelis hakim menganggap bahwa untuk agenda bukti dan saksi sudah cukup. Kami menambahkan bahwa sebenarnya di dalam gugatan saya dalam perkara ini melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, di dalam gugatan sudah mencantumkan permohonan sita jaminan. Namun sampai dengan saat ini belum ada penetapan. Kemudian beberapa hari lalu sidang, minggu-minggu kemarin saya juga mengajukan lagi secara lisan, cuman sampai dengan saat ini kan belum ada tanggapan juga, masih akan dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Hari ini saya, karena ini sidang terakhir, saya mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis kepada majelis hakim dan tadi sudah kami serahkan dan sudah diterima oleh majelis hakim. Berkaitan dengan sita jaminan ini, saya mengajukan sita jaminan terhadap kekayaan tergugat 2 Yusuf Mansur, kemudian harta kekayaan tergugat 1 BMT Darussalam, kemudian harta kekayaan tergugat 4 yaitu Dwi Yuda Andi, gitu Mas. Ya, baik. Berarti Pak Zini mengajukan sita ini ke pengadilan negeri Pak ya? Iya. Yang menjadi target atau sasaran Pak Zini tergugat 2 Yusuf Mansur, BMT dan juga Dwi Yuda Andi Pak ya? Ya. Ini apakah tidak untuk kemungkinan juga yang menjadi kemungkinan aset di masyarakat di Sita itu bukan hanya rumah atau mungkin modoknya atau mungkin aset yang sangat seperti bisnis dan gitu. Jadi sementara ini yang kami ajukan itu masing-masing Yusuf Mansur 1 bidang, kemudian BMT 1, kemudian Dwi Andi Yuda ini
satu. Jadi ada 3 bidang itu yang baru kami ketahui. Namun bisa jadi kemungkinan juga nanti akan menyusul permohonan Sitani terhadap kekayaan yang lainnya. Kita tunggu waktu saja. Iya. Untuk mekanisme nanti bagaimana Pak? Mekanismenya adalah sudah kami ajukan secara resmi. Nanti majelis hakim akan bermusyawarah apakah itu mengabulkan permohonan kami atau tidak. Kalau nanti dikabulkan, tentu karena objek sitanya itu 1 berada di Tangerang, kemudian yang 2 berada di Kabupaten Bogor, nanti Pengadilan Negeri Bogor akan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Negeri Cibinong. Gitu. Nanti yang datang jurusitanya itu jurusita dari Pengadilan Negeri Tangerang dan Cibinong. Ya. Jadi keputusan dikabulkan atau tidak ini sebelum atau setelah putusan Pak? Keputusan dikabulkan atau tidak itu sebelum keputusan, sebelum ada putusan pokok perkara. Iya. Untuk hari ini berarti yang hadir sebagai pihak tergugat siapa Pak? Hari ini yang hadir hanya tergugat 4, Dwi Andi Yuda. Sementara kuasa hukum Yusuf Mansur itu tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan tidak hadirnya. Ya. Jadi sudah tidak menghadirkan para saksi dan juga tidak menghadirkan persidangan. Betul. Selama persidangan sendiri juga kuasa hukum Yusuf Mansur juga kadang hadir kadang tidak gitu Pak ya? Betul. Ya. Oke Pak, ini terkait dengan bukti yang Adan berhenti dulu. ini kan diketahui dari pihak kuasa Yusuf Mansur mengajukan atau memberikan alat bukti berupa company profile dari perusahaan PT Adi Panperkasa dan sementara saksi-saksi yang Pak Yeni hadirkan memberikan kesaksian bahwa Yusuf Mansur pada saat presentasi mengatakan bahwa dirinya itu jadi bagian dari PT Adi Panperkasa sebagai Komisaris utama. Iya. Pak Yeni bagaimana Pak? Jadi begini ya, kalau akte pendirian itu anggaran dasar itu kan bisa dirubah-rubah Mas. Artinya begini, kita percaya kepada fakta persidangan bahwa saksi-saksi yang saya hadirkan itu di dalam presentasinya Yusuf Mansur itu mengatakan bahwa Yusuf Mansur adalah sebagai komisaris utama. Dan saya juga tahu sendiri bahwa Yusuf Mansur itu bawa akte ini saya diangkat sebagai komisaris utama, cuman karena waktu itu presentasi dan saya juga sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan bisnis itu sehingga nggak mungkin di presentasi di pengajian di depan kita lihat dong, kan nggak mungkin kan begitu. Nah, yang jelas Yusuf Mansur mengatakan sebagai komisaris utama. Lalu ya di dalam putusan 313 nomor tahun 2011 didaftarkannya, kemudian diputus tahun 2012 itu ada perkara si MB Niaga melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan berkaitan dengan fasilitas si MB Niaga yang diberikan kepada PT Adi Partner Perkasa, yang mana di sana mendudukkan Yusuf Mansur sebagai tergugat karena kedudukannya sebagai komisaris. Artinya saya meyakini bahwa memang ada perubahan pengurus di dalam akte tersebut, namun itu tidak didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, sehingga sah-sah saja. Nah, cuman akte itu saya berkeyakinan masuk ke si MB Niaga, kemudian dijadikan dasar pertimbangan si MB Niaga itu juga memberikan fasilitas. Karena kalau tidak lengkap aktenya, perubahannya, masuk minta fasilitas ke bank itu pasti nggak mau. Bank itu teliti sekali. Dan di dalam perkara tersebut Yusuf Mansur itu tidak membantah mereka didudukan sebagai penggugat itu sebagai komisaris, tidak membantah. Nah, nanti company profile itu akan dikonter oleh bukti saya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 313 tersebut yang diputus tahun 2012 itu gitu. Ya, memang ketentuannya sebenarnya ketika ada perubahan anggaran dasar, ketika ada perubahan pengurus, perubahan domisili, aktenya yang dibuat oleh notaris itu dilaporkan ke Departemen Kehakiman. Tapi kan ini mafia yang saya hadepin. Mereka tentu akan meloloskan orang-orang di situ, biarkan di situ. Yang ada Yusuf Mansurnya tentu tidak dilaporkan atau diberitahukan ke Departemen Kehakiman, sehingga profil itu masih tetap
pendirinya yang dulu. Tetapi itu kan akan terbantahkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menggugat Yusuf Mansur sebagai komisaris utama, dan Yusuf Mansur tidak membantah sebagai digugat sebagai komisaris itu tidak membantah, Mas. Artinya putusan salah satu bank melawan PT Adi Perkasa itu Yusuf Mansur juga tidak membantah sebagai komisaris gitu Pak ya? Iya, mereka tidak membantah. Artinya kan benar kalau mereka tidak membantah. Karena kalau mereka membantah kan percuma, karena bank pasti punya ini loh akte perubahannya gitu. Dan putusan itulah yang Pak Zaini juga ajukan sebagai bukti di perkara Pak Zaini di Pengadilan Negeri Jaksel ya? Iya, untuk mengcounter company propel itu yang saya ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hakim yakin karena putusan itu telah berkekuatan hukum tetap gitu. Baik, berarti agenda sidang kali ini bagaimana? Agenda sidang berikutnya adalah agenda sidang berikutnya 13 hari kemudian, karena hari Kamis itu majelis hakim beralangan, jadi hari Rabu sidang berikutnya jatuhnya pada tanggal 21 Agustus 2024 ya. Iya. Berarti setelah agenda kesimpulan ini berikutnya adalah mengenai pengajuan Pak Zaini, pengajuan sita jaminan ini apa dikabulkan atau tidak, dan kemudian putusan itu Pak ya? Harapan saya karena itu jelas posisinya dan kemudian investasi apa yang kami dalilkan itu sudah diakui. Harapan saya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor maupun majelis hakim yang menangani secepatnya meletakkan membuat penetapan sita jaminan itu ya, sebelum ini Mas, sebelum kesimpulan diserahkan. Iya. Baik, berarti pembuktian sudah selesai. Pak Arief, mungkin ada yang ingin disampaikan? Baik, alhamdulillah sidang demi sidang sudah kami lalui, dan pada hari ini saksi-saksi sudah selesai, tinggal menunggu kesimpulan. Nah, saya berharap mudah-mudahan majelis hakim di PN Bogor ini mengabulkan permohonan kami, gugatan kami gitu, sehingga cepat selesai. Ya, baik. Pak, jadi juga sudah optimis Pak ya dengan bukti yang sudah diajukan. Iya. Dan saksi-saksi yang sudah diajukan. Iya, jadi berdasarkan bukti kemudian jawab jenawab jelas bahwa uang investasi itu diakui telah diterima dengan nyata. Artinya pengakuan di dalam persidangan itu merupakan bukti yang sempurna, tidak bisa dibantah lagi begitu. Dan di samping itu juga kan ada bukti-bukti tertulis transfernya klien saya kepada yang menerima uang itu, terutama tergugat 1 dan tergugat 4. Iya. Terima kasih cukup Pak Zaini. Sama-sama cukup. Oke, ya. Ya, semoga pengajuan cita dengan oleh Pak Zaini dikabulkan dan juga putusan nanti diterapkan oleh PK Pak Arief. Amin, amin. Ya.